Hai, kembali lagi di Comcast Communication Podcast, podcastnya anak komunikasi. Bersama aku Tia dan aku Imtiaz. Aduh, udah lama nih nggak denger slogan dari Comcast. Sekarang jadi Comcast nih kak. Comcast, iya dong. Banget. Ini karena ganti kepengurusan, ganti ketua. Betul, kita udah lama banget nggak lihat podcast dari komunikasi nih kak. Bener banget. Karena ganti kepengurusan, boleh dong kak slogan anak komunikasi dulu sebelum kita masuk. Tapi mau bareng narasumber kita boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Tapi dikenalin dulu nggak sih narasumbernya? Bener. Nah jadi kita spesial banget hari ini di podcast pertama kita kedatangan tamu dari UMJ nih teman-teman. Boleh perkenalan diri dulu nih dari Ketua Himpunan Ilmu Komunikasi UMJ, silakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Kulo. Gue di sini sebagai Ketua Umum Himakom Visip UMJ. Salam kenal teman-teman semua. Salam kenal Kak Kulo. Hai semuanya, perkenalkan aku Zahra Anastasia selaku Sekretaris Umum dari Himakom Visip UMJ. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Nah, oke, udah nih Kak, udah kenalan, udah tahu nih nama-namanya. Betul. Coba sekarang apa? Pimpin dong, slogan kita dong. Ketuanya dong. Ketuanya. Boleh. Iya. Jadi gini teman-teman UNJ, kita punya slogan. Jadi kalau kita bilang satu komunikasi, kalian bilang komunikasi satu. Oke. Gampang ya? Gampang. Boleh. Kita coba. Sekarang. Jangan nunggu lagi. Satu komunikasi satu. Oke, keren banget. Boleh nih, tadi kan kita udah keliling-keliling dari kampusnya UPER, Universitas Pertamina. Kakak-kakak juga tadi udah saling bertukar proker, saling tanya jawab. Nah aku mau nanya nih, gimana kesan pesan kakak melihat kampus Universitas Pertamina? Apakah di pikirannya kayak kampus minyak atau mulai dari nol ya kak, atau something gitu. Jadi boleh nih kak, kesan pesan kakak saat datang ke Universitas Pertamina. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya baru ya pertama kali datang ke sini gitu. Dan sebenarnya di pikiran aku itu yang namanya kampus atau universitas itu aku pikir kayak punya beberapa gedung yang emang khusus dari fakultas ini gitu kan. Cuman kalau di sini kan dia masih terbilang baru ya. Terus juga banyak gedung-gedung yang emang teman-teman di sini tuh masih campuran gitu. Paling itu aja sih gedung-gedungnya ya bagus, cuman masih ada beberapa yang campuran gitu. Makanya aku sedikit bingung aja tadi gitu. Oke, memang kak kampus kita baru 2016. Betul. Boleh kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh kak, Bang Im. Aku ya? Iya, silakan. Sebenarnya banyak banget nih yang mau ditanyain ke UMJ nih. Boleh, satu-satu kita. UMJ udah lebih senior lah dari Iya senior, 2005 katanya 2005. Ya. Itu Himakom ya, nggak tahu universitas. Aku baru lahir kak, mereka udah jalani himpunan kak. 2005 tuh baru 1 tahun. Aduh, ya. Kita beda tipis. Masih cimit. Nah, tadi kan kita studi banding ya, benchmark sama Himakom UMJ. Pengen tahu sih lebih dalam gimana sih Himakom UMJ, visi misinya, anggota-anggotanya tuh gimana sih? Coba bisa dari ketuanya lah. Jadi kita itu di Himakom ini tujuan kita itu untuk memberdayakan teman-teman ilmu komunikasi ya, terutama untuk teman-teman ilmu komunikasi yang pengen punya skill ataupun yang punya skill tapi pengen dikembangin lagi, Himakom tempatnya. Jadi kita benar-benar mewadahi teman-teman ilmu komunikasi ini supaya mereka ini di dalam Himakom itu dia bisa ngebentuk lah dari dirinya sendiri itu, entah dia punya skill yang baru atau mungkin bisa ngasih skill tambahan gitu buat teman-teman yang lain gitu. Jadi kita sama-sama sharing aja sih. Jadi kita di Himakom juga nggak harus dari BPH juga yang ngasih kayak misalkan contoh skill atau apa. Jadi mungkin dari teman-teman angkatan baru nih, buat teman-teman angkatan baru yang memang punya skill, nah di situ kita bisa sharing session tuh, di situ sharing gimana pengalamannya dia kayak gitu. Jadi lebih di Himakom ini kita lebih kekeluargaan aja sih. Jadi kita sama-sama melengkapi aja seperti itu. Kalau dari UMJ ini Himakomnya udah berjalan berapa lama? Periodenya? Iya, periodenya. Kita ini udah berjalan sekitar 4 bulan. 4 bulan? Iya, jadi kita ini periodisasinya itu 6 bulan sama kayak UPA, 6 bulan, dan kita ini udah berjalan 4 bulan. Jadi kita 2 bulan lagi udah demis.
Tadi kan udah nih Kak, visi misi serius banget kan, visi misinya keren abis. Nah sekarang aku mau nanya, selama 4 bulan itu nih udah berjalan, ada gak sih kisah menarik? Mungkin ada yang cinlok gitu Kak, boleh diceritain dong? Oke, banyak banget Kak. Aduh, banyak banget banyak ya? banget Kak. Banyak. Kebetulan sekum kita juga cinlok, Waduh. Astaga, boleh boleh Tapi boleh. ini udah lama ya. tapi tetap aja cinlok. Cinlok. Jadi ya banyak sih dari teman-teman dari sekumnya sendiri pun cinlok juga, dan dari teman-teman staff kita 2-3 ini juga banyak banget. Wah. Mungkin untuk BPH-BPH-nya nggak semuanya ya, cuma salah satu doang dia. Karena mungkin BPH-BPH yang lain udah punya lah sebelumnya gitu. Oke. Jadi kebanyakan itu teman-teman staff yang cinlok itu mungkin dari karena satu proker yang sama, satu bidang yang sama, kerja bareng, jadi akhirnya kayak ada rasa kayak gitu. Waduh keren banget ya, cintaku bersemi di proker gitu. Itu dia. Oke, tadi kan udah nih cerita menarik dari Himakomnya UMJ. Nah aku dari Himakom Uper juga gak mau kalah Bang. Oke, Aku boleh. punya banyak cerita menarik, walaupun baru 1 minggu menjabat ya. Waduh. Tapi nggak apa-apa, kita punya banyak cerita menarik. Nah salah satunya kita di Himakom Uper kan ada yang namanya Comrades, Communication Apa tuh? Radio. Communication Radio. Jadi kita Iya. punya radio. Iya kita punya radio. Wow. Disiarinnya itu di kantinnya Uper Kak. Dan Oke. kebetulan aku salah satu penyiarnya. Dari Nah. suaranya udah ketahuan sih. Iya, Emang bagus. enak. Keren suaranya banget, enak. keren banget. Suaranya enak. Nanti didengerin ya Kak, kita ada Boleh. di YouTube. Nah kemudian ada cerita menarik nih. Setelah 1 minggu tayang itu di kantinnya Uper, itu banyak yang bilang, waduh lagunya enak-enak, asik-asik, penyiarnya juga bagus gitu kan katanya. Tapi setelah 2 minggu jalan, di demo sama ibu-ibu kantin. Waduh. Kenapa itu? Katanya Listia ini ribut banget, kantinnya udah panas. Terus ditambah lagi sekarang ada musik-musik gitu, jadi pengap Oh. banget gitu katanya ya. Nah kita hold dulu nih Comrades ini. Abis itu setelah udah 1 minggu di hold, ditanya lagi sama ibunya, Listia kok nggak siaran lagi? Ini kantinnya sepi gitu. Kita kan bingung ya, tapi karena banyak yang kangen sama Comrades-nya kita, akhirnya kita siaran lagi Kak. Harus. Jadi banyak yang kangen nih, antara kangen sama penyiarnya atau kangen sama radionya. Oh, Itu iya. nanti kita cari tahu ya. Beda-beda tipis itu ya. Beda-beda tipis. Tapi menarik ya. Tadi kan kita udah ngobrol di studi banding ya. Oke. Tadi kalau dari UMJ itu bilang Himakom UMJ Serang itu rekor dengan anggota terbanyak, benar nggak Iya, sih? betul. Iya. Nah, menarik ketika Himakom ini diminati oleh mahasiswanya. Oke. Sedangkan kalau kita lihat di Himakom Uper nih angkatan dua-duanya sih lebih sulit lah untuk diajak ke Himakom. Ini gimana sih kondisi minat dari mahasiswa di UMJ mengenai Himakom? Apakah mereka masih merasa relevan dengan kehidupan mahasiswa sekarang atau gimana? Oke, iya. Jadi sebenarnya case-nya sama kayak Himakom Uper. Jadi kita itu di angkatan 22 juga susah banget ya untuk nyari teman-teman yang mau jadi BPH karena mungkin ya mereka udah malas aja gitu karena punya kesibukan masing-masing gitu. Terus kita punya strategi di periode kita itu mungkin banyak saran dan masukan sih dari teman-teman yang lain. Kalau di Himakom dulu itu kita tuh kurang aktif di sosmed gitu. Dan kebetulan gue juga sadar gitu akan itu. Makanya di periode sekarang itu kita lebih menekankan di konten. Kita kasih tahu nih di Himakom ini kita punya program-program yang seru gitu, yang bisa menambahkan skill mereka gitu. Yang penting mereka itu datang di Himakom itu punya bekal lah gitu. Jadi yang mereka inginkan masuk Himakom itu kan ada benefitnya gitu. Nah kita kasih tuh di konten-konten kita itu, oh benefitnya ini, kita masuk Himakom tuh kayak gini. Nah alhamdulillahnya kemarin itu di maba angkatan 2024 itu minatnya tinggi Kak, karena nggak tahu ya mungkin dari faktor kemarin angkatan 22 karena COVID mungkin ya. Jadi mungkin banyak yang kurang minat, mungkin lebih fokus kerja. Jadi makanya angkatan 24 ini alhamdulillah banyak banget gitu. Jadi dari konten-konten itu mereka lihat juga. Terus sama seketika kita lagi ada lagi ada kegiatan, kita juga undang mereka gitu supaya mereka tahu, oh ini loh kegiatan-kegiatan di Himakom, oh ternyata seru ya kayak gitu. Oke, kalau Kalistia ini gimana sih? Menurut Kalistia ini masih Aduh. oke nggak sih himpunan di zaman sekarang? Oke, ditanya himpunan di zaman sekarang. Tadi kan katanya anak 22 susah ditarikin. Nah, saya merupakan salah satu korban anak 23 yang ditarikin. Oke. Dan benar banget nih, kita dari anak komunikasi kan memang nggak bisa jauh-jauh dari media ya. Betul. Dan memang media ini menjadi salah satu yang benar-benar boleh banget nih digunain buat ajang promosi, apalagi buat Himakom baik dari UMJ maupun dari Uper. Tapi udah bahas-bahas terkait dengan banyak proker menarik kan tadi katanya. Tadi juga berdasarkan dari pemaparan ada LDH ya kalau nggak salah, sama
pekan Himakom yang katanya mau datangin Bernadia. Ya, semoga tercapai dan juga terwujud ya. Nanti diundang juga nih Himakom Uper. Bumi masih berputar nih dong. Kak. Bumi masih Bumi masih berputar. berputar. Untungnya. Nah, Untungnya. aku mau tanya lagi nih. Selain dari 2 proker itu, apa sih proker lain yang menjadi ciri khas dari Himakom UMJ? Kayak gua banget nih Himakom UMJ gitu. Oh ya udah. Jadi kita itu sebenarnya dari periode sebelumnya itu belum ada. Cuman kita buat sekarang itu ada satu namanya healing. Jadi itu dari bidang 2 minat bakat. Jadi ini benar-benar perdana di proker kita nyiptain proker tersebut. Jadi konsepnya healing itu kita jalan-jalan, kita ke museum, terus kita di situ di museum itu kita juga belajar gitu tentang sejarah-sejarah yang ada seperti itu. Nah dari situ kita bisa lihatlah teman-teman ini seminat apa sama Himakom dan alhamdulillahnya juga dapat banyak pujian lah dari prodi juga. Jadi kalau misalnya di healing itu jadi program yang paling Himakom banget lah karena di sini emang program unggulan kita yang dimana perdana ya kan. Nah habis itu di situ juga banyak minatnya karena di himpunan lain belum ada nih, di organisasi lain belum ada gitu. Makanya menurut kita nih teman-teman Himakom ini nih harus yang paling jadi Himakom banget lah kayak gitu. Keren Dan banget. bukan hanya Himakom banget, healing nih kayak Gen Z banget gak sih? Iya. Gen Z banget. Suka Oleh karena jalan-jalan. itu, boleh nih Kak healing ke Bandung Himakom Uper. Boleh. Oke ada boleh duitnya. ya, Asal boleh ada ya. duitnya. Nanti collab juga sama kampus UMJ kan Waduh. healing. Nanti museumnya di Bandung ya Kak. Request. Boleh. Boleh aja dulu ya nggak? Iya. Kita mah pengennya mau ya. Kita mau. Iya. Bisa Kak, bisa. Bisa. Ke Bandung kita. Bisa. Bisa insya Allah. Lanjut Kalistia. Oke lanjut, tadi kan udah healing nih. Nah lagi sekarang kita mau tanya nih, kampus UMJ identik dengan Islamic School, Islamic University gitu kan. Nah apakah di kampus UMJ ini ada orang yang non muslim yang berkuliah di sana? Apalagi aku juga Hindu kan, siapa tahu ada teman-temanku juga di sana gitu. Untuk teman-teman yang non muslim tuh sebenarnya ada sih. Kita juga kebetulan kemarin pertukaran mahasiswa ya. Iya. Ada pertukaran mahasiswa juga dari Korea. Oh, wow. Iya, baru di semester ini sih. Ya artinya Oke. tetap buat umum ya, mencampur Iya, juga ya. benar-benar. Iya. Walaupun emang identik sama Islami, di kampus kita juga ada beberapa teman-teman yang emang non muslim seperti Iya. itu. Oh, dari himpunan komunikasi sendiri ada yang non muslim nggak Kak? Nggak ada. Oh nggak ada, Nggak ada. Islam Iya. semua. Islam semua. Oh bagus. Nggak ada yang kisah cinta beda agama. Apa-apa, Jangan. apa-apa. Lebih bagus itu. Itu complicated. Nggak, Susah kan itu. kita udah diajarin komunikasi interpersonal. Oh, iya, betul. Walaupun beda agama kan bisa dikomunikasikan. Dan antar budaya juga. Iya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan yang banyak dagingnya. Kalau kata yang buat skrip ya. Nah, ini katanya gimana sih pendapat terkait dengan kolaborasi antara 2 himpunan yang keren-keren banget ini? Satu biru, satu coklat. Nah, apakah Itu kolaborasi pantun apa bukan? Satu biru, satu coklat. seragam identitas? Oh, seragam. Iya. Gimana pendapat kakak terkait dengan kolaborasi ini? Apakah akan mendatangkan motivasi, kemudian pemahaman lebih lanjut terkait dengan komunikasi itu sendiri? Apalagi buat teman-teman yang sedang nonton podcastnya ini. Benar-benar. Sebenarnya menurut aku untuk kolaborasi ini sih sebenarnya sangat bagus ya dan efektif juga untuk saling kenal antar himpunan, himpunan antar univ lain seperti itu. Terus juga untuk membangun relasi mungkin dari program pertama ini kita kan kedepannya masih banyak program-program yang belum terlaksana kan. Mungkin dari awal mulanya ini nih diketemuin, sekarang mungkin selanjutnya bisa kolaborasi terus, bisa bareng terus kayak gitu. Yang penting jalin hubungannya itu. Oke, Iya. berarti siap ya Kak, nanti kita ajak collab lagi. Boleh. Siap. Hubungin aja humasnya. Oke, siap. Nanti humas eksternal kerja lagi ya. Kita bakal Iya. collab terus nih sama Himakom UMJ. Dan katanya tadi ada podcast dan juga radio juga ya di UMJ. Iya. ada. benar-benar. Oke, nanti bisa tuh di radionya kita di collabin juga. Dan Iya. penyiarnya tadi udah ngasih ininya, slogan openingnya. Wah. Keren banget Kak itu. Keren banget. Emang komunikasi ini nggak jauh-jauh ya dari Iya. podcast, dari Podcast. radio. Emang kita harus mencoba kreativitas di hal itu ya. Iya betul. Nah, kakak-kakak di UMJ ini kan pasti sibuk-sibuk ya. Pastilah, Pasti. kuliah udah padat, himpunan udah padat. Gimana sih cara atur waktu nih? Kasih tips lah buat teman-teman kita dari UMJ, dari UPER atau dari univ lain boleh lah. Siapa duluan? Boleh ketemu dulu. Jadi
sedikit cerita ya. Jadi tuh sebelum masuk himpunan itu benar-benar saya ini benar-benar kayak yang nggak bisa banget ngatur waktu gitu. Semenjak masuk Himakom itu dimana jadwal rapat itu selalu ada timelinenya, setiap proker ada timelinenya, jadi kita yang benar-benar harus tahu gitu, ini kita tanggal segini harus ngapain dan jam segini kita harus ngapain. Jadi benar-benar apa ya, jadi kayak kita tuh benar-benar harus dipaksa untuk terarah gitu, terstruktur gitu untuk kegiatan-kegiatan kita. Terus abis itu apalagi boleh nambahin mungkin? Kalau dari aku sendiri sih, kalau kuliah itu kan seminggu itu nggak full kan. Jadi aku cuma ngambil 4 hari untuk kuliah, dan itu sisanya ya kalau misalnya lagi libur ada urusan pribadi mungkin dikerjain. Kalau misalnya ada tugas-tugas kuliah dan segala macam itu bisa dilakuin. Dan juga kalau misalnya proker-proker itu kan biasanya hari-hari ini ya, hari-hari biasa juga. Dan itu kalau misalnya untuk bentrok nih sama jadwal kuliah gitu, kalau di UMJ sendiri itu kita pasti ada bonus absen gitu 3 kali, iya dispensasi 3 kali. Jadi bisa dipergunakan untuk izin di proker ini kayak gitu. Oke, kita juga ada dispensasi kan di sini, tapi memang banyak dosen-dosen yang nggak mau nerima surat dispen. Iya, benar-benar. Tapi aku mau ngulik lagi nih, kira-kira di Himakom UMJ yang banyak banget anggotanya kan, yang udah berdiri dari tahun 2005 gitu kan. Nah, ada nggak sih yang numpang nama doang gitu? Siapa tahu yang memang kayak ya udah datang pas di rapet doang, tiba-tiba nanti pas prokernya nggak dijalan-jalanin, atau malah sebaliknya prokernya dijalani tapi rapat nggak datang. Boleh Kak, dikisahkan sedikit gak? Sebenarnya banyak ya Kak ya. Banyak banget. Misalkan kita maunya dikit ya, tapi banyak. Iya, nggak apa-apa. Anggotanya banyak, tapi tetap juga sama juga yang kayak gitu, banyak juga yang pasif tuh banyak juga. Jadi sedikit ya, di angkatan kita tuh jatuhnya tuh ada 50 orang. 50 orang dan ya akhirnya BPH 13 orang doang gitu. Nah itu tuh benar-benar apa ya, kayak susah aja gitu narik-narikinya, bocah-bocahnya tuh anak-anaknya. Kayak gimana ya, mereka nih gak ngerti ya kenapa ya bisa begitu. Kadang mending ya rapat pada ngikut gitu, acara juga kadang datang cuman ya udah gitu doang, kayak dapat sertifikat udah selesai, dapat SK selesai gitu. Padahal dia nggak ada kontribusi sama sekali, rapat gak datang, terus juga sama acara juga datang, dia nggak tahu job desknya apa gitu, divisinya apapun dia nggak tahu gitu. Makanya itu juga di situ bingung juga nih, ini gimana ya caranya. Cuman ya alhamdulillah di periode kita udah kita rapin sih satu-satu. Jadi gimana caranya nih anggota baru ini, mereka ini semua harus jadi anggota aktif. Jangan cuma numpang nama doang, terutama di himpunan gitu. Kan kadang kalau di kita itu kan di prodi kita itu kan Dekaprodi itu kan untuk mahasiswa yang latihan dasar himpunan itu kan dapat sertifikat, dan sertifikat LDH-nya itu bisa buat SKPI, surat pendamping ijazah. Nah, diharapkannya sih untuk kedepannya ini teman-teman mahasiswa yang baru nantinya ya masuk Himakom bukan cuma semata-mata SKPI aja, tapi mereka juga ikut kontribusi seperti itu. Wah, keren banget. Betul, ini Kalistia yang menurut saya kenapa sih sebenarnya organisasi ini pasti terus relevan, karena Kenapa kita latihan bagaimana maintain pertemanan, maintain organisasi, maintain anggota, sehingga menjadi tantangan kita sendiri lah. Bagaimana kita mengurus organisasi, ya kan? Bener kan? Setuju. Nah, banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan dari organisasi. Nah, buat teman-teman Himakom UMJ yang sedang nonton di luar sana, ini didengar kata ketuanya, jangan bolos rapat, jangan cuma numpang nama. Oke? Jadikan sebuah himpunan komunikasi itu sebagai keluarga, teman-teman. Jangan hanya sebagai nyelesain proker, datang rapat, udah selesai. Tapi kalian harus juga tekanin pertemanannya, kekeluargaannya. Katanya Biru tadi keluarga kan? Benar. Jadi Himakom UMJ itu jangan cuma numpang nama, tapi kita keluarga. Nggak, itu Biru tuh apa tuh? Ini penonton pada nggak tahu nih biru-biru ini. Biru itu keluarga, Ya, benar nggak Kak? keluarga. Apa maksudnya tuh? Boleh Kak, dijelasin Biru keluarga. Itu apa sih, kayak slogan gitu ya? Ya, itu tadi slogannya itu komunikasi satu, Himakom Himakom satu. satu, Himakom Biru, Himakom keluarga. Sebenarnya Biru itu karena identik PDH kita sih gitu. Boleh kita coba. Lebih ke Biru itu kalau misalnya kita tanya ke senior-senior itu lebih ke kebersamaan. Keluargaan. Itu mirip juga sama warna himpun komunikasi ya Kak, biru juga kan? Iya, sebenarnya komunikasi kita juga biru, agak biru gelap, tapi lebih gelap dari ini.
Ya berarti memang keluarga kita satu komunikasi. Iya. Betul. Oke, sekarang kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan jujur-jujuran Kak. We listen, we don't judge. Nah, aku mau nanya nih, gimana proses kolaborasi untuk komunikasinya dan juga koordinasi terkait dengan kegiatan ini? Apakah ada miskom ataupun dari humasnya Himakom Uper itu gercep banget gitu jawabin chatnya? Atau malah sebaliknya kayak di ghosting atau mungkin slow respon? Itu boleh dong diceritain jujur aja, kita nggak bakal dimarahin kok. Sebenarnya kalau misalnya terkait jalur koordinasi itu kan yang lebih paham itu si humas kita kan. Mungkin kalau dari aku lihat prosesnya sih cepet, koordinasi antar dua himpunan ini tuh ya nggak kurang lah miskomnya kalau dilihat. Cuman mungkin untuk teknik hari-hanya atau kayak gimana itu kan kita nggak tahu ya kendala kayak di jalan atau kayak gimana gitu. Paling itu sih. Cuman untuk prosesnya yang dari aku lihat si humas kita ini juga selalu report kan kayak hari ini kita udah komunikasi ke pihak Himakom Upernya kayak gitu. Oke, berarti keren banget ya, nggak ada miskom sebagai anak komunikasi. Dan Himakom Uper juga keren nih Kak, baru 1 minggu jalan udah benchmark aja kita. Waduh, emang kita harus gercep. Oke Kak, boleh Kak, pertanyaan selanjutnya kita mau ngulik apa nih dari narasumber kita? Aku penasaran banget nih, gimana sih pandangan mengenai acara benchmark ini? Kan kita udah benchmark tadi pagi ya, untuk kepengurusan kedua belah pihak lah ke depannya, gimana sih? Dari acara ini sih benar-benar bermanfaat banget ya, benar-benar sama-sama ngasih benefit, kita sama-sama bertukar pikiran, kita juga sama-sama diskusi. Jadi apa yang kita nggak ada nih di Himakom UMJ, terus di Himakom Uper ada, itu bisa kita implementasikan juga di Himakom UMJ atau sebaliknya seperti itu. Dan harapannya nanti untuk kedepannya kita bisa sama-sama tetap jalin kerjasama ya, jalin hubungan yang sama gitu, Himakom UMJ sama Himakom Uper, supaya untuk nanti kedepannya nih kolaborasi mungkin ada acara yang lain gitu, kita bisa sama-sama kerjasama gitu. Betul gitu banget. Ini teman-teman, ini fungsinya dari benchmarking itu sebenarnya yang bukan cuma bertukar pikiran, bukan cuma punya relasi tambahan, tapi saling bekerja sama untuk kebaikan program apa yang akan dijalankan. Betul. Nah, di UMJ ini ada program apa tadi? Program besarnya? LDH. Kemudian ada Pekan Himakom. Aku hafal semua Kak. Tadi aku ikut dari Coba awal. Kalistia kenalin program unggulan kita. Oh, ya, baru 1 minggu udah langsung disuruh ini ya. Oke, karena aku dari divisi keprofesian, jadi mungkin aku kenalin salah satu program kerja dari divisi keprofesian. Itu kita ada namanya Career Talk. Nah, Career Talk ini merupakan sebuah kegiatan yang mendatangkan alumni komunikasi Universitas Pertamina. Jadi mereka yang udah dapetin posisi profesional, kayak misalnya kerja di Kompas TV dan lain sebagainya. Nah, ini bertujuan untuk membagikan informasi, kemudian membangun relasi antar angkatan. Jadi biar nggak keputus gitu hubungan keluarganya. Dan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa komunikasi, biar nanti mereka tahulah gimana sih nanti anak komunikasi saat bekerja di lingkup profesional. Jadi biar nggak ngawang-ngawang gitu. Kan kita juga udah ada penjurusan kan. Tadi juga dari Himakom UMJ katanya di komunikasi itu udah penjurusan di semester 4 ya. Betul. Iya. Dan ada 3 ya. Betul. Oke. Itu tadi apa aja Kak penjurusannya? Ada public relation, advertising, dan broadcasting. Oke. Berarti itu semuanya dipisah-pisah gitu ya kelasnya berarti? Iya, dipisah. Kalau misalnya udah penjurusan itu biasanya ya untuk kelas broadcasting udah anak-anak broadcasting semua gitu. Oke. Tapi mayoritas itu anak komunikasinya join ke bagian yang mana gitu? Pasti ada yang condong satu, condong gitu. Iya benar. Kalau misalnya di angkatan kita itu sekarang lebih condong itu di advertising. Oke, nah berbicara terkait dengan perkuliahan gitu di bidang advertising ada tadi 2 penjurusan lainnya. Aku mau nanya ini, gimana budaya dari organisasi Himakom UMJ atau dari anak komunikasi UMJ gitu lah? Gimana kayak ada nggak sih ciri khasnya atau misalnya pakai baju biru dan lain sebagainya yang benar-benar mencirikan dari organisasi Himakom UMJ gitu? Sebenarnya ciri khasnya kita ya tetap satu itu, pakai baju biru itu. Jadi kayak misalkan walaupun bukan teman-teman yang masuk LDH aja ya, nggak yang jadi anak Himakom aktif aja gitu. Mereka tuh kayak misalkan ada apa gitu, benda-benda warna biru tuh, ini punya Himakom nih, ini punya Himakom nih. Kayak tadi itu contohnya helm, helm Himakom nih. Soalnya warna biru soalnya. Jadi memang di Himakom UMJ itu warna biru itu udah identik banget sama Himakom.
Gitu. Jadi apa aja nih misalkan ada yang udah punya Himakom nih kayak gitu pasti. Hak milik ya? Hak milik. Berarti nanti kalau misalnya aku pakai baju biru kena copyright. Enggak dong, jangan dong. Oke, mungkin selain dari baju ada lanyard atau something yang mencirikan organisasi? Lanyard. Kita ada lanyard. Jadi ini lanyard BPH-nya sama staff ya. Iya. Di sini tetap juga warna biru juga. Ya seperti inilah. Wah, kayaknya kita harus buat kali. Ya, kita harus buat Kak. Harus buat. Selain ke Bandung kita juga harus butuh lanyard. Aduh, ini permintaannya banyak banget ya. Agak berat yang Bandung. Agak berat. Ini Bandung. bagus Kak, tujuan benchmark kan buat mendatangkan ide-ide Yes. baru. Boleh. Udah banyak ide baru yang kita dapatkan Yes. dari Himakom UMJ. Ya udah kita cari waktunya aja ya. Iya. Karena kan kuliah kita padat. Yay ke Bandung Kak. Kita. boleh. Oke, kemudian tadi udah ada baju biru, lanyard biru, helm biru juga kan tadi. Kemudian nih, aku mau nanya lagi sama kakak terkait dengan Himakom dari UMJ itu kan udah jalan 4 bulan nih. Kemudian nanti di akhir kepengurusan itu berarti lagi 2 bulan lagi ya? Iya. Proker-proker yang belum dijalanin itu apa aja Kak? Oh dari ini ya tadi apa namanya? Himakom, Pekan Himakom. Iya. Nah itu mungkin bisa diceritakan kembali ke teman-teman yang belum tahu Pekan Himakom itu apa sih dan kemudian nanti kegiatannya apa aja gitu. Mungkin kalau untuk berbicara tentang proker yang belum dijalanin gitu ya, sebenarnya dari latihan dasar himpunan ini tuh kita ada rencana tindak lanjutnya kayak kegiatan seperti pengabdian masyarakat kayak gitu, ke apa biasanya ke Kampung Pemulung. iya yang seperti itu. Dan itu kan rencana tindak lanjut dari latihan dasar ini agar kita mendapatkan Latihan. Output. Akhirnya ya. kita mendapatkan output yang dari si LDH ini kan. Kemudian kita ada proker yang dari Pekan Himakom juga yang belum terjalani. Berarti ya paling proker kita terakhir Pekan Himakom udah. Oh berarti Iya. udah mau akhir kepengurusan Iya. untuk proker terakhir ya? Iya, ini kita lagi Ini udah. proker besarnya ya. Kalau untuk proker besarnya itu Pekan Himakom ini yang terakhir. Iya. Oh. Sama terakhir Mubes. Musyawarah Mubes. besar. Oh Iya, iya, Demi. musyawarah besar. Berarti udah jalan 4 bulan itu udah lama banget ya Kak? Iya, Berarti lumayan. memang banyak banget nih yang bisa kita pelajarin dari Himakom UMJ kan kita baru 1 minggu Kak. Sebenarnya 4 bulan tuh nggak lama sih. Oke. Karena Nggak kita lama. baru seminggu aja jadi kita Iya, bilang 4 bulan siap. tuh lama. Broker mereka udah habis Kak. Udah bisa. Kita Iya. pelan-pelan. Pelan-pelan. Walaupun Tapi kalau oke sih. untuk proker-proker kecilnya juga masih ada sih, kayak healing masih ada lagi. Healing masih ada. Terus juga kita ada, kalau tadi kan kakaknya juga ada yang olahraga gitu, Iya. kita juga ada olahraganya gitu. Biasanya antar lembaga atau enggak dari himpunan kita dulu nih, Iya. kayak dari anak-anak Himakomnya dulu nih. Kalau misalnya emang lembaga lainnya juga mau ikut, dibolehin banget gitu. Oh, lembaga-lembaga itu maksudnya berarti dari pihak eksternal gitu ya? Atau Jadi kita itu di FISIP itu ada himpunan sama organisasi lembaga semi otonom. Jadi kayak lembaga semi otonom itu kayak lebih ke minat kayak misalkan contoh pecinta fotografi yang suka band. Nah, itu bisa masuk ke LSO itu. Nah, itu menarik, kita menarik. semua terbuka untuk kegiatan-kegiatan kita karena mayoritas yang ikut organisasi LSO itu juga anak komunikasi juga. Jadi silahkan deh mereka ikut aja kayak gitu. Oke. Tadi disebutin juga pengabdian masyarakatnya menarik banget kali Setia. keren banget. Kita juga ada divisi baru pengabdian masyarakat kan Kak? Iya, betul. Itu boleh nih dijadiin referensi datang ke Kampung Pemulung. Boleh banget, Habis boleh itu anak Himakom Upar kita mulung-mulung sampah di sana biar ngepek ke lingkungan. Jadi nggak cuma sekadar di kampus, di kelas, tapi juga memberikan impact ke masyarakat. Betul. Nah, ini juga fungsi dari himpunan sebenarnya ini ya. Iya. Jadi kita memfasilitasi seluruh mahasiswa kita buat melaksanakan Tridharma Universitas ya. Tadi ada penelitian, ada akademik dan juga ada pengabdian masyarakat. Next kali Setia, kayaknya kita Oke. udah cukup daging nih. Udah cukup Segmennya. daging, kita mau Udah cukup ketawa-ketawa daging. ya. Mau ketawa-tawa, kita mau Q&A kali ya. Q&A, ya Q&A boleh. seru kayaknya. Q&A. Ini Q&A-nya yang pertama itu Dari Instagram. Sebenarnya kita udah Instagram. buat Q&A di Instagram, boleh kita lihat kali. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan menarik. Itu yang pertama. Coba kali Setia sebutin pertanyaannya apa. Oke. Khusus nih buat Khusus buat Himakom Himakom UMJ. Tadi kan udah nih kita keliling kampus dari Himakom Upar di Upar maksudnya. Nah, kira-kira fasilitas kampus apa sih yang paling mendukung prodi komunikasi di UMJ? Boleh dong di-spill Kak tipis-tipis gitu. Kalau dari fasilitas ilmu komunikasi sebenarnya nggak jauh beda dari UPER sendiri. Kita juga punya lab yang memang untuk
memfasilitasi anak-anak ilmu komunikasi gitu, seperti radio, terus juga kita ada lab podcast juga. Tuh. Sama ada lab komputer karena kan kita ada 3 penjurusan tuh, ada advertising juga yang dimana kan ini fokusnya itu di periklanan gitu kan. Kita ada lab komputer yang emang untuk teman-teman ilmu komunikasi itu belajar ngedit, Adobe gitu. Oke, tadi kan ada podcast juga Kak. Aku mau nanya, untuk podcast sama radio itu apakah dilakukan setiap hari, per minggu atau bagaimana? Untuk radionya itu dia rutin ya, jadi dia ada jadwal-jadwalnya gitu. Jadi kayak ada program-programnya sendiri dan ada jadwal-jadwalnya sendiri. Dan untuk podcast itu kayaknya sih dari pihak podcastnya kan ada pengurus juga untuk podcast itu. Itu sih baru dirintis lagi ya, karena memang podcast di komunikasi ini masih baru banget gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya siaran podcast itu berarti di labnya langsung atau bagaimana Kak? Di labnya langsung. Berarti memang udah disetting, ada orang yang ngurusin, Iya, kemudian juga udah memang ada pengurusnya masing-masing. berarti memang udah punya skill dasar nih buat ngejalanin podcast. Itu. Waduh. Agak panas nih Kak Istia, dia nyebut podcast dan lab. Kita juga punya lab gak sih? Ya, ini teman iya, Kita sekarang. Gimana Tapi Kak? ini emang setupnya keren banget nih. Kita apresiasi dulu buat teman-teman kita. Bertangan. Tapi aku mau nanya lagi nih, Hanes review gitu. Gimana Kak lab komunikasinya kita? Sejauh ini lab komunikasi UPA ini bagus banget, dingin juga, wah mantep deh. Untuk setupnya juga bagus. Terus juga yang kerennya lagi, yang di belakang layar juga langsung dari teman-teman Himakom UPA sendiri, keren banget. Karena kita di Himakom itu untuk yang di belakang layar itu masih ada yang ngurusin juga. Jadi teman-teman Himakom UMJ ini masih belajar lagi. Jadi belum dipercayai lah. Belum terjun banget, tapi keren banget sih. Tapi jujur. memang anak komunikasi skillnya mantep semua. Mantep. Oke, ini ada pertanyaan menarik banget buat ketua himpunan Ini UMJ sama siapa ini? UPER. Siapa ini yang ngasih Ini jangan dibaca pertanyaan? dulu dong. Oh, boleh. Ini kan ngutus Oh, iya, ketuanya. iya. Oke, katanya kalau ketua Himakom UPER sama UMJ fun match boxing siapa yang pede menang? Waduh. Boleh nggak sih? Tadi kan katanya ada sport gitu. Kita adu ini nggak sih Kak? Collab gitu. Prokernya nanti ketuanya yang diadu. Gitu. Jangan boxing. Jangan boxing Ini periode sih. kita masih 6 bulan loh. Iya. Gak mau kita bonyok-bonyok nanti. Enggak, cuman kakak doang yang 6 bulan. Oh iya, bukan Kita kita 2 ya. bulan, Saya. iya. Saya Gimana nggak Kak, mau. sanggup nggak Kak? Enggak. Kayaknya enggak. Kita persiapan buat mubes palingnya sama perasaan. Oke, nggak mau. Berarti nggak ada yang pede menang ya? Bukan Pede nggak sih, Himakom pede, Uper pede sih. Ya sebenarnya Himakom juga pede. Cuman kan ini balik lagi, kita kan keluarga. Iya. Oke, aduh bisa yang lesnya ya. Oke, mungkin sekarang karena udah nggak berbau sama ketua-ketuaan, kita bakal lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh Bang Im bacain Bang Im? Mana nih? Nah ini yang nomor dua ini lucu banget sih. Ini lucu banget ya. Iya, aduh pengen ketawa Anak lagi. UMJ bisa membedakan suara azan dari HP sama suara azan asli nggak Kak? Maksudnya gimana? Mungkin maksudnya dari AC kali ya. Kan Mama dia punya AC kan? Suara AC. Azan, suara azan. Suara azan. Azan, gimana bilangnya? Ini gimana sih maksudnya? Ini suara azan itu kan bisa dari HP sama bisa dari asli ini azan dari Oh, masjid. iya, Nah, iya. bisa nggak sih kan kampus Islam gitu kan, sangat taat agama gitu kan. Jadi bisa nggak sih membedakan antara azan dari HP nih sama Oh, azan dari gitu maksudnya. masjid gitu. Wah, Aduh. Kak gimana sih Islamnya ini dipertanyakan? Ada aja nih yang ngasih pertanyaan. Aduh. Kalau dari azan dari HP itu kan kayak speaker gitu ya. Sama sih sebenarnya di masjid juga dari speaker, cuman aduh pasti ada bedanya. Maksudnya Aduh, kan ini- kalau bedanya? Ini kalau dari diseriusin lagi jawabnya. Kayak saya mau jawab. Oh, biasanya gini, kalau azan dari HP itu langsung dimatiin sama orang yang punya HP-nya. Benar, masuk akal. Iya, Tapi kan yang ditanya bisa bedain nggak? Bisa nggak? yang punya HP bisa bedain. Oke, ini nggak mau jawab ketuanya. Nggak Berarti bisa, nggak bisa nggak bisa. bedain. Oke. Berarti ya bisa lah dikasih 90 nilai agamanya. Oke, Lanjut kali setia. lanjut buat ketua kita. Ketua Himakom UMC. Nanti Himakom UPER tunggu dulu ya. Aku mau nanya nih Kak, katanya ada nggak sih hal paling berat buat dijalanin selama jadi ketua gitu? Selain dari tadi ya yang katanya numpang nama doang gitu. Ada sisi lain nggak sih dari Himakom UMJ gitu yang cuma di-spill di podcastnya ini? Aduh, ini agaknya gimana ya? Aduh kecil ya suaranya. Lebih ini sih kayak misalkan contoh kita ketemu senior gitu. Aduh, kalau udah urusan senior tuh udah ribet deh. Misalkan kita kayak aduh, paham lah pasti Iya, iya. gimana
Jadi sebenarnya nggak berat sih, malah justru senior itu malah yang ngasih insight baru ke kita. Cuman kadang momennya aja yang belum pas gitu. Kadang kitanya lagi pusing mikirin ini, tiba-tiba dia datang. Jadi pressure. Itu dia. Sebenarnya nggak apa-apa, jadi insight juga, jadi masukan. Betul. Cuman momennya aja nggak dapat. Jadi kayak kita pusing sendiri nih. Aduh gimana ini gimana gitu. Itu kan dari ketuanya ya kak. Aku mau nanya sama kakak yang cewek nih. Sering marah gak sih ketuanya kak? Jujur nih kak. Jujur kak. Kalau marah sih enggak sih. Oh nggak pernah marah. Katanya Bang Im nggak pernah marah. Katanya Bang Im. Nggak pernah. Soft boy kelihatan soft boy. Aduh. Kalau untuk marah-marah enggak sih, cuman ya mungkin agak kalau Tegas misalnya ya. emang iya kalau lagi ada yang melenceng sedikit tegasnya langsung keluar gitu. Berarti soft man, soft boy. Soft boy. Soft boy. Kata TikTok soft boy ya. Aku mau nanya, ini lucu banget. Apa tuh? Harus ketawa ya. Harus ketawa. Kalau di UMJ, ceweknya harus berhijab nggak ya? Kayak spek yali-yali gitu. Yali-yali itu kayak gimana sih Kalistia? Aduh aku nggak tahu Oh lagi nggak kak. tahu. Yali-yali mungkin kayak yang Arab gitu kali ya. Oh Arab-Arab. Iya, gitu. yang pakaiannya tuh syar'i gitu. Sebenarnya enggak sih, karena kan kita juga tadi walaupun berbasis Islami tapi kan kita umum gitu kan. Jadi ada teman-teman juga yang non muslim kan. Jadi enggak pakai kerudung juga gitu. Tapi banyak juga teman-teman yang dari ilmu komunikasi sendiri juga muslim tapi enggak pakai kerudung. Oke kita tulisan we don't judge ya itu. Jangan ngejudge. Oke. Asal sopan aja ya Iya pakaiannya. berarti ini menunjukkan berarti Universitas UMJ itu mengedepankan perbedaan. Nggak Betul. menuntut satu sama lain itu harus berjilbab harus gini gitu nggak. Betul. Karena kita udah modern zamannya jadi kita nggak Betul. ngejudge gitu. Oke lanjut kak. Ke Pertanyaan terakhir berikutnya. kali ya. Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Udah dikit banget nih pertanyaannya. Padahal masih banyak yang lucu-lucu nih. Aduh ngomongin proker lagi nggak mau ah. Udah tadi kita ngomongin proker. Apalagi nih? Bentar ya kita cari yang lucu dulu. Aduh, Itu skip yang lagi. lomba lari. Lomba lari ya. Yang bener kak bacainnya. Ya bener. Oh, gitu. Iya. Kak, di UMJ kalau ada lomba lari antar fakultas, ada lomba lari ke masjid nggak? Waduh. Ini yang nanya kayaknya ngebayangin kalau UMJ nih Islami banget kayaknya. Iya, terisolasi dari dunia Iya. luar. Jadi kayak image-nya nih UMJ nih kampus Islam banget. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu mungkin ya kita nggak tahu ya, we listen we don't judge gitu. Tapi kalau untuk masjid sendiri kan kita di fakultas-fakultas juga pasti ada musolanya gitu. Jadi nggak cuma satu masjid bangunan di dalam kampus gitu. Di fakultas-fakultasnya tuh ada masjid-masjid Aku musola-musola. kepo nih kak. Kakak tahu nggak sih berapa total masjid yang ada di UMJ? Waduh. Ini dari aku sendiri nih, nggak dari Instagram. Kalau masjid itu satu. Iya, Masjid kalau satu. masjid Musola satu. Musola banyak. Musolanya Iya, banyak. Iya, Di musolanya setiap, banyak. di setiap lantai fakultas ada. Oh, setiap Berapa lantai. lantai Iya. itu kak? Kalau di Kalau FISIP sendiri 4. Oh, Wow. 4. Lantai. ada 4, berarti ada musola 4. Oh. Khusus FISIP aja berarti? Iya. FISIP punya satu gedung berarti? Iya. Iya, punya Wow. satu gedung. Wow, keren. Dari Kita- 2005 kak? Kita bakal bisa kayak gitu sih. Amin. Yakin? Amin. Yakin? Yakin. Himakom aja ya. Himakom. Oke, mau lagi nggak kak? Kak mau Cukup lagi sih nggak kayaknya. pertanyaan? Boleh. 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 Apa ya? Siap ya, Masih siap. siap. Lempar Bentar aja. cari yang lucu dulu. Apalagi nih? Saking banyaknya jadi bingung nih kita. Iya. Aduh. Pertanyaannya agak-agak Iya, pertanyaan mana diseriusin lagi dijawabnya ya. Jangan diseriusin atuh. Jangan diseriusin. Ya udah kakak yang jawab ya Woi. sekarang ya. Apalagi nih? Oh, aku mau nanya nih. Nah kalau di UPER itu kan kita ada Jumatan di GOR. Nah kalau UMJ yang benar-benar kampus Islamik gitu, di mana sih sholat Jumatannya gitu? Soal Di Jumat masjid dong. di masjid. Cuman ada Iya. ya gimana Lanjut tadi? kak, lanjut kak. Sebenarnya di masjid, cuman ada beberapa yang di sekre juga ada karena mungkin kan penuh ya di masjid itu. Jadi ada yang di sekre. Jadi kayak mereka ngedengerin aja nih dari toa terus dia ngikut tuh di sekre sholat. Gitu. Waduh. Oh, Gak tahu itu benar apa itu enggak ya. hukumnya gimana gak tahu. Nah, itu gak tahu tuh, Nggak cuman tahu. mostly kebanyakan kayak gitu. Iya, 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 Anjir, iya. sumpah. tapi kan Universitas Islam nih, berarti banyak yang tata agama kak. Selain dari yang cewek yang pakai hijab ya kak, yang cowok nih sekarang. Itu banyak yang sholat, rajin sholat gitu. Kita doain aja ya. Oh doain ya. Semoga aja teman-teman UMJ banyak yang rajin Amin. sholat. Amin. Teman-teman Berarti, UMJ. berarti kita harus main-main ke UMJ kak. Iya. Boleh, Buat Daripada lihat Kalistia ini ya. nanya-nanya terus nih, mending Aduh. kita langsung. Ya, ke- boleh lah main-main ke Oke. UMJ aja. Boleh ya? Boleh banget. Kita jadwalin nanti ya. Nggak mau Iya. nanti kehalang beda agama. Enggak dong. Kan tadi kan kampusnya umum. Oh iya. Iya. Apalagi di Himakom kan menjalin kekeluargaan itu boleh banget gitu. Apalagi Boleh banget, boleh ke banget. Himakom UPA, silahkan banget. Oke, persilahkan. tadi juga ada pesan katanya boleh tukar Instagram sama tukar WA ya? Boleh. Boleh. Boleh banget. Nah teman-teman Oh. mungkin pertanyaan cukup kali kak ya. Pertanyaan cukup, kita promosi dulu. Kita promosi
Masih dulu. Kita dibawain makanan. Makasih Bang Helmi. Apa nih Kak? Apa nih Kak? Apa ini? Apa nih? Oh katanya ini Com Goods. Com Goods, apa sih Com Goods Kak? Oh Com Goods itu merupakan jualan-jualan dari Prodi Komunikasi Universitas Pertamina. Dan kita banyak banget punya produk nih teman-teman. Dan sekarang yang dibawa itu ada popcorn dan juga cheesecake. Nah buat teman-teman anak UMJ yang sedang nonton, mungkin bisa nanti abis podcast ini dibeli nih. Boleh biar banget. nanti meningkatkan kebersamaannya, kekeluargaannya. Kan satu keluarga harus saling mendukung. Betul. Dari bisnis juga harus saling mendukung. Dan yang menarik Kak, ini produksinya dari anak-anak ilmu komunikasi sendiri. Waduh, keren banget ya. Homemade, berarti Homemade. rasanya lebih enak. Lebih enak, lebih bersih, lebih puas pokoknya. Oke, berarti harus dicoba ya teman-teman. Harus Buktikan dicoba. apa yang tadi Bang Im katakan, katanya lebih enak, lebih bersih, harus dibuktikan sendiri. Berarti harus apa? Harus beli. Iya. Harganya berapa? Nanti cari tahu sendiri ya teman-teman. Nanti langsung ke teman-teman yang jualan di depan, itu Com Goods-nya komunikasi. Benar-benar rasanya enak, pas dijamin kata Bang Im. Jadi bisa dibeli dan juga dicoba nanti. Oke Kak Listia, tadi kita udah promosi, artinya cukup kali ya podcast kita kali ini. Tapi Cukup. aku mau denger mungkin pesan buat penonton dari ketua dan sekretaris Himakom UNJ. Boleh, silakan langsung di sana. Apa? Pesan-pesan buat anak Himakom UPER dan Himakom UNJ yang menonton. Silakan, ladies first. Aduh, nggak bisa sih sebenarnya kalau bisa kasih kata-kata gitu. Nanti Ya, nangis mungkin- ya Kak. Paling kalau untuk teman-teman dari UPER semangat terus, karena kan baru ya periode yang baru, semangat terus ngejalanin program kerjanya. Terus juga buat teman-teman yang lagi kuliah semangat buat ngerjain tugas atau tugas-tugas yang lagi menumpuk, ditambah program kerja yang menumpuk juga. Udah sih itu aja. Oke, makasih buat kakak. Sekarang kita ke Ketua Himpunan Komunikasi UMJ. Ya, mungkin kalau dari gue sih kayak buat teman-teman Himakom UPER nih, mungkin nanti untuk di kedepannya semoga bisa komunikatif ya gitu, dan sampai ada miskom. Mungkin miskom bakal selalu ada ya gitu. Ini sebenarnya buat evaluasi kita aja gitu. Jadi kayak semoga aja untuk kedepannya nanti teman-teman UPER semakin solid, terus juga semakin jaya, semakin kolaborasi semakin banyak lah gitu ya. Karena kita baru seminggu ya. Ya semoga nanti yang namanya miskom itu hilang lah gitu. Amin. Harus tetap komunikatif lah teman-teman UPER gitu. Amin. Oke baik, aduh seneng banget nih mendengar kata-kata yang bener-bener keren-keren banget dari kakak-kakak yang udah ngejalanin himpunannya lebih dulu daripada kita. Ini benar-benar menjadi insight baru banget bagi kita untuk ngejalanin himpunan komunikasi di Universitas Pertamina. Tentunya harapannya banyak banget proker-proker besar dan juga ekspektasi-ekspektasi yang harus kita penuhin buat ngedukung Himakom itu lebih baik lagi. Begitu pula dari Himakom UMJ. Betul. Dan di sini juga kita mewakili seluruh panitia yang mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman kakak-kakak dari Himakom UMJ karena sudah mau hadir bersama kita ngobrol-ngobrol cantik di sini di podcastnya Himakom UPER, dan mungkin nanti bakal ada kolaborasi lebih lanjut, mungkin bisa diundang di podcastnya Himakom Boleh UMJ. Boleh banget. Dan kita mohon maaf juga kalau misalnya ada salah kata dan juga perilaku dari kita berdua yang mungkin Yap. kurang berkenan di hati kakak-kakak. Dan karena tadi udah ada kesan pesan dari Himakom UMJ, kita juga dari Himakom UPER ingin menyampaikan semoga kepengurusannya itu berhasil dilaksanakan dengan baik hingga nanti proker besarnya terselesaikan. Amin. Semoga nggak ada miskomunikasi, nggak ada yang numpang nama, sama nggak marah-marah lagi nih Betul. ketuanya. Semoga yang terbaik untuk himpunan kita berdua karena kita satu keluarga. Amin. Sip. Oke, mungkin itu aja dari kita berempat, teman-teman semua. Sekian dari kita dan jangan lupa beli Com Goods, nanti di depan udah dijaga sama panitianya. Yes. Oke, oleh karena itu aku Tia Aku Imtiaz. dan sampai jumpa di Comcast berikutnya. See you. Dadah.